Halo teman-teman, Maila semuanya. Apa kabar nih? Sudah lama aku nggak ngisi di channel ini ya. Di sini kita pengen lihat nih tentang hubungan kamu dan dia. Apakah yang terjadi? Ini bisa saja untuk kamu yang sudah menemukan belahan jiwa. Apakah ada masalah? Atau untuk kamu yang single? Atau kamu yang lagi TTM-an atau yang LDR-an ya? Intinya semoga nantinya bisa terbaca energi kamu masing-masing di sini. Oke, karena ini bacaan energi secara general akan banyak energi orang-orang yang ketarik ya. Dan bisa saja resonate buat kamu, bisa saja tidak. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Dan karena ini juga adalah sebuah bacaan prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Oke, semoga nantinya teman-temanku bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Kita akan pakai 3 kartu ya. Ini Lenormand, ini Oracle, dan ada Tarot. Kita akan coba buka dulu di Lenormand ya. Oke, buat teman-temanku, semoga aja di sini akan kebaca energi kamu atau kamu nantinya akan bisa menemukan pesan-pesan yang bermanfaat ya. Fokus ke kartu ini, pikirkan dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat tentang hubungan kamu dengan dia saat ini. Mungkin bisa saja untuk kamu yang lagi bermasalah, apa yang terbaca di sini, kamu pikirkan dia, orang yang kamu fokuskan. Apa yang terbaca tentang energi kamu. Wah, ada the ring. Nah, aku akan lihat ya di sini. Oke, buat teman-temanku di sini ada the ring. Ada potensi kamu yang akan menikah. Ini mungkin beberapa dari kamu yang lagi menjalin hubungan. Ini ada the house, ini ada the cloud, dan ini ada the garden. Nah, ini kartunya ini benar-benar kayak dia apa ya, kayak turun naik energinya. Nah, kita akan coba lihat. The ring ini ada potensi kamu mungkin yang sudah menikah, atau kamu yang lagi pengen berkomitmen, tapi nggak tahu nih, ada hal yang membuat kamu menarik diri dari hubungan ini. Karena di sini ada awan hitam. Dan di sini muncul lagi kebahagiaan. Nah, kita akan coba lihat kartu di sini. Nanti kita akan coba baca secara detail ya, teman-temanku. Oke, apa yang kalian terbaca di sini untuk hubungan kamu dengan dia? Wah, di sini perlu ya heart to heart conversation. Apa yang perlu dibicarakan di sini buat teman-temanku yang dimana kamu yang lagi berkonflik? Wow, ini ada rekonsiliasi. Dia ingin kembali ke kamu. Apakah yang terjadi sebenarnya? Kita ulang kembali. Kita ambil satu lagi ya. Kita ambil 3 energi di sini. Nanti di kartu tarot kita akan lebih banyak ambil kartunya biar lebih jelas apa yang terjadi. Wah, ada true love. Nah, ini ceritanya bagus ya kalau aku lihat ya. Oke, aku ambil napas panjang dulu karena ceritanya menarik ya kalau aku lihat. Semoga teman-teman bisa nonton sampai habis cerita ini. Mana tahu di sini nantinya kamu akan mendapatkan pesan-pesannya itu di akhir cerita atau di pertengahan cerita kita. Oke, kita akan coba lihat di kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini? Di sini bisa vice versa ya. Saat aku membaca energi kamu, bisa saja itu energi dia juga. Atau saat saya membaca energi dia, ya mungkin bisa saja itu energi kamu. Oke, buat teman-temanku, kita akan lihat juga zodiak apa yang terkondisi dengan kamu. Ini kebanyakan. Oke. Kita buka semua dulu kartunya ya, biar bacaannya lebih akurat. Nah, kita lihat ada Nine of Swords. Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, aku melihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius,
Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, Aries, Leo, Sagi. Dan ada The Devil, ada Capricorn, ada Aries, Leo, Sagi lagi. Ini elemen api ya, kuat sekali di sini. Taurus, Virgo, Capri. Ada di Empress. Nah, ini aku melihat ada Queen of Cup. Oke, kita akan ambil ini sebagai bottom of the deck dan akan kita ambil di kartu ini juga nantinya. Cancer, Pisces, Scorpio. Di Empress ada Taurus, Aries, Leo, Sagi, Capricorn, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ini bisa saja zodiak kamu ataupun dia. Jika tidak ada zodiak kamu ataupun dia di sini, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun dia di sini. Intinya ini baca secara umum. Oke? Kita akan coba lihat di kartu Lenormand ya. Di sini ada The Ring. Beberapa dari teman-temanku di sini, ada kamu yang sudah menikah. Ada yang kamu yang mungkin sudah berkomitmen. Ada kamu yang mungkin lagi menginginkan, wah aku menginginkan kamu itu menjadi pasangan aku. Nah, ini intinya sudah ada hubungan yang terjalin antara kamu dengan dia. Ada yang sudah cukup lama, ada yang baru, ya. Ada mungkin yang LDRan. Dan LDRan ini mungkin sudah cukup lama juga ya, tapi kenapa hubungannya nggak ada komitmen ataupun nggak ada kejelasan? Nah, itu mungkin yang terjadi. Aku lihat di sini ada kartu The Host. The Host ini aku melihat ada sebuah kenyamanan. Kenyamanan di sini entah kenapa ya, kalau aku gandengkan dengan kartu The Cloud. Ini The Cloud adalah kartu seperti awan hitam yang menyelimuti hubungan kamu dengan dia. Apakah di sini kamu dengan dia itu lagi punya konflik, bermasalah? Entah itu kamu yang LDRan tidak punya solusi, tidak ada yang mau berkorban gitu ya, atau kamu yang lagi berkonflik karena mungkin apalagi dalam rumah tangga ya, banyak sekali bumbu-bumbu yang terjadi. Itu ada bumbunya Ajinomoto, Reiko, garam gitu ya, banyak lain dan lain sebagainya ya. Tapi itulah bumbu dalam masakan itu ya, kalau nggak ada bumbu itu pasti nggak enak ya masakannya. Nah, begitu juga dengan hubungan kamu di sini. Dalam hubungan rumah tangga itu, ya terkadang kalau kita sudah punya anak, itu anak terkadang mungkin ada yang nakal, mungkin ada yang nggak mau dengar, itu terkadang orang tua yang berantem gitu ya. Nah, terkadang kita berbeda pendapat dengan pasangan, itu karena anak. Banyak hal yang faktor menjadikan kita dengan pasangan itu berkonflik, apalagi yang sudah berumah tangga. Oke? Apalagi itu dalam hal finansial ya, itu banyak sekali. Banyak hal yang terkadang aku melihat ya di sini. Kenapa mungkin kamu menarik diri? Karena di sini ada awan hitam, kabut hitam ya. Kamu pengen menarik diri dari hubungan ini karena kamu pengen merasa nyaman. Wah, kayaknya aku sudah nggak nyaman sama dia. Sementara kamu sudah lama menjalin hubungan. Kok tiba-tiba aja? Atau dia yang merasa tidak nyaman dengan kamu lagi? Apakah yang terjadi pada kamu? Itu pasti ada red flag. Kenapa dia sampai untuk menarik diri dari hubungan ini? Karena di sini ada cloud. Kalau di sini nggak ada cloud, arti kata hubungan kamu akan baik-baik saja. Ya, ada kabut hitam di sini. Itu yang menjadi penghalang kebahagiaan kamu. Makanya mungkin ada beberapa dari kamu yang ingin menarik diri dari hubungan ini karena seperti nggak ada kejelasan, atau mungkin wah dia toksik, dia manipulatif. Aku sudah lama nih hubungan sama dia, tapi aku nggak pernah melihat tuh perjuangan dia dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini aku lihat tentang hubungan ini. Lalu mungkin ada ya beberapa dari mereka atau dia yang menginginkan kamu berubah, atau kamu yang menginginkan dia untuk berubah. Aku pengen kamu itu nggak seperti ini lagi, begini begitu gitu ya. Karena di sini begitu sangat membuat kamu nggak nyaman lagi. Apakah mungkin dia sudah tidak perhatian sama kamu? Atau memang di sini ada campur tangan orang ketiga? Orang ketiga itu mungkin dalam kamu yang berumah tangga, entah itu keluarga, entah itu teman, atau memang orang ketiga yang dikatakan pelakor gitu ya. Mohon maaf ya buat kamu-kamu yang mungkin menjadi orang ketiga di sini. Terkadang orang ketiga tidak bisa disalahkan ya, tidak bisa disalahkan.
ya. Dan begitu. Terkadang juga tidak selamanya pasangan kita itu benar. Nah, itu yang benar-benar harus kamu pahami di sini. Kamu sebagai diri sendiri memiliki jiwa raga, ya. Harus bisa melihat intuisi kamu. Harus bisa melihat apa yang ada dalam hati kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dengan seseorang yang dekat dengan kamu. Pasti dong pengen bahagia, pengen dia lebih baik, ya. Kalaupun tidak baik, ya mungkin seumpama ada dia yang merasa ya mungkin dia egois. Sebenarnya egois itu bisa tergantung kita juga sih ya menyikapinya seperti apa. Nah, dan kalau ada di sana saling pengertian antara satu sama lain, nah itu hubungan kita itu akan langgeng. Ya, memahamilah kalau seandainya pasangan kita begini, ya kita harus begini menyikapinya gitu ya. Tidak harus kita menambah bahwa kayaknya emosi lagi nih, egois lagi nih, kita enggak. Justru kita akan meredam emosinya dia, egoisnya dia. Itu yang dibutuhkan di sini. Karena aku lihat memang antara kamu dengan dia itu terlalu banyak konflik, ya. Banyak masalah yang datang. Tapi jika kamu benar-benar bisa menyikapi itu semua, maka semua itu mungkin akan bisa membuat kamu bahagia. Nah, ini dari cerita The Lenormand di sini ya. Nah, The Cloud. Di sini ada The Guardian. Aku melihat seperti akan ada perayaan kembali. Perayaan seperti apakah? Ya mungkin bagi kamu yang sudah menjalin hubungan cukup lama, walaupun terkadang banyak benturan-benturan di hubungan itu, tapi akhirnya di sini kamu mungkin akan merayakan, entah itu berkomitmen ataupun kembali merayakan pernikahan. Ya, ini mungkin bagi kamu. Atau bagi kamu yang sudah menikah, punya masalah atau konflik, sempat terpisah, aku melihat di sini akan kembali lagi. Karena di sini ada true love, ya, ada true love. Jadi buat kamu, ini tentang kondisi hubungan kamu dengan dia ya. Ini untuk secara umum bagi kamu yang mana tahu di sini ada cerita kamu ya. Dan aku melihat kalau di kartu oracle ini ada calling in your soulmate. Ini adalah gambaran di mana beberapa dari kamu merasa, oh aku itu nggak bisa sih pisah dari dia. Aku nggak bisa jauh dari dia. Aku begitu sangat terikat batin aku. Aku nggak bisa gitu loh. Aku merasa tersiksa dengan adanya ya perpisahan ini, atau mungkin ada jeda hubungan kita, atau mungkin kita yang LDRan. Aku nggak bisa jauh dari kamu gitu loh. Aku selalu berharap, aku selalu berdoa di sini bahwa Tuhan akan menemukan. Ya kalau memang kamu adalah jodoh aku, dan akhirnya kita akan kembali. Karena di sini ada reconciliation. Ada yang ingin berekonsiliasi sama kamu. Dia ingin kembali. Kenapa? Karena dia benar-benar tidak bisa merasakan hidup sendiri tanpa kamu. Terkadang kalau bersama sering berantem gitu ya. Tapi kalau sudah jauh-jauhan itu kangen-kangenan ya, begitu. Nah, ini sih penting buat kamu ketahui ya tentang hubungan kamu. Intinya ada dari beberapa dari mereka ingin berrekonsiliasi, ingin kembali ke kamu karena benar-benar hubungan ini bisa dikatakan cukup terikat secara batin, secara naluri kamu ya. Kamu begitu sangat mencintai dia ataupun dia mencintai kamu. Walaupun di sini, makanya kenapa dia pengen menarik diri dulunya. Dia pengen menyendiri, pengen bermeditasi, pengen merenungi gitu ya. Ini hubungan harus aku bawa kemana gitu loh. Secara aku masih mencintai dia. Aku sayang dia, aku butuh dia. Tapi konflik ini kok terus menerus ada gitu loh. Apalagi mungkin hadirnya orang ketiga. Nah itu rumit sekali ya. Nah ini yang dibutuhkan ya. Ini yang dibutuhkan heart to heart conversation ya. Sebaiknya kamu dengan dia bicara dari hati ke hati. Apa yang harus kamu dan dia perbaiki? Apakah diri aku? Apakah diri dia gitu ya? Apakah sikap aku? Apakah sikap dia? Intinya saling introspeksi diri. Ini mungkin yang dibutuhkan antara kamu dengan dia. Ada true love, cinta sejati. Saat dia ingin menarik diri, di situ dia sadar kalau kamu adalah cinta sejatinya dia. Saat dia sendiri, saat dia jauh dari kamu, saat dia meninggalkan hubungan ini, baru dia sadar kalau kamu adalah cinta sejatinya dia. Makanya di sini dia ingin berrekonsiliasi. Oke? Teman-temanku, ini yang terbaca. Nah, kita lanjut di kartu tarot ya. Semoga aja
Di sini kamu akan bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi jika ini adalah masalah kamu. Intinya hubungan kita itu ya begitulah seterusnya gitu ya. Intinya tergantung kita bagaimana menyikapi, membawa hubungan itu kepada masa depan kita. Nah, di sini aku melihat akhirnya endingnya kamu akan bahagia di sini. Ada Ten of Cup. Suatu kebahagiaan yang luar biasa yang akan kamu miliki. Nggak tahu nih di sini ya apakah ini juga ada masalah di mana kamu dulunya benar-benar kayak terpuruk gitu loh. Ya bisa saja saat dia mungkin jauh dari kamu atau kamu jauh dari dia, kamu benar-benar tidak bisa memikirkan apa-apa selain dirinya atau diri kamu yang dipikirkannya. Nah, sehingga dia menyadari kaulah kebahagiaanku gitu loh. Ya, ini dia. Dia merasakan kamu adalah kebahagiaannya, masa depannya, hidupnya. Ini aku lihat. Oke. Teman-temanku, aku merasakan di sini ada di impress. Inilah dia benar-benar merasakan adanya kenyamanan. Dia itu merasa kayak diayomi, ya. Dia merasa kamu itu adalah orang yang bijak, dewasa. Intinya tidak ada orang yang ditemuinya seperti kamu gitu loh. Nah itu yang dia cari saat ini. Makanya dia pengen kembali, pengen berrekonsiliasi. Oke? Ini aku rasakan. Jadi seseorang ini merasa nyaman, udah merasa nyaman sama kamu. Ya mungkin ada ya, beberapa dari dia itu sudah ada menemukan orang ketiga gitu ya, menghadirkan orang ketiga. Tapi ternyata dia tidak nyaman. Ternyata orang ketiga itu hanya ingin memanfaatkan dia atau mencari kesenangan sesaat. Dan akhirnya dikembali ke kamu. Ada Nine of Pentacles. Itu mungkin yang mereka inginkan dari kamu. Karena mungkin kamu ataupun dia terlihat orang yang benar-benar kayak mandiri banget ya. Siapapun pasti mau ya sama orang yang mandiri, energik ya, smile terus, happy terus gitu ya. Nah, jadi ternyata itu yang dia lihat dari kamu. Kamu itu adalah orang sosok yang benar-benar kayak ya bisa membahagiakan dia. Makanya dia mengakui kesalahannya dia ya. Dia akui kesalahannya dia. Mungkin dia terlalu egois. Dia terlalu memikirkan kesenangan dia gitu ya. Sehingga dia mengabaikan kamu. Itu dia sesali. Makanya dia berharap kembali ke kamu. Berharap Tuhan akan mempersatukan kamu dengan dia kembali. Oke? Ini aku rasakan. Ada di Nine of Wands. Nine of Wands ini juga menggambarkan dia mungkin saat jauh dari kamu, dia mencoba untuk bangkit. Mencoba untuk mencari cara ya keluar dari masalah yang dia hadapi. Mungkin saat dia jauh dari kamu, dia mencoba untuk tegar. Dia mencoba untuk hidup begitu sangat bahagia. Ya mungkin saat dia menarik diri atau kamu yang menarik diri berharap aku bisa nyaman gitu loh. Ternyata enggak, di rumah ini kalau sendirian kan sepi banget gitu ya. Makanya dia merasa wah ternyata aku butuh kamu. Begitu ya. Nah itu. Di sini ada the devil. The devil ini ya terkadang memang pikirannya itu ya yang aku katakan tadi mungkin inilah di energi negatifnya dia. Dia suka berpikiran overthinking, ketakutan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini the devil ini ya mungkin bisa bicara tentang orang ketiga tadi yang membuat hubungan kamu dengan dia yang jadi retak atau renggang ya atau makin jauh. Tapi di sini aku melihat ada Knight of Wands. Kamu ataupun dia berusaha kembali untuk mengembalikan keadaan ini. Ini yang aku rasakan. Ya, teman-temanku. Aku melihat di sini dia ataupun kamu mencoba untuk berusaha sekuat tenaga agar bisa kembali menemukan kebahagiaan. Ada Four of Wands. Pertemuan itu akan terjadi kembali. Padahal kamu dengan dia mungkin sudah terpisah ya. Sudah terpisah, lalu ya akhirnya kamu dengan dia kembali. Nah inilah kebahagiaan akan kamu dapatkan. Oke, nah ini tentang hubungan kamu dengan dia. Ya, tentang hubungan kamu dengan dia apa yang terjadi? Bisa saja di sini mungkin kamu yang single, akhirnya ini untuk kamu yang yang sudah punya pasangan ya. Kalau aku lihat ya di sini tentang percintaannya kamu. Oke? Nah dan akhirnya semua itu mungkin akan berlalu saat kamu sudah bicara dari hati ke hati. Dan akhirnya mungkin kamu menemukan solusinya. Dan kembalilah bersama mencapai
merasakan kebahagiaan itu kembali. Ya, ini dia, di Ten of Cup. Kamu akan berada di titik ini. Terkadang hidup kita itu memang harus ditempa dulu dengan hal-hal yang membuat kamu akhirnya belajar dari semua itu, ya. Dan akhirnya hubungan itu semakin kuat. Nah, itu yang terpenting ya, kita sikapi seperti itu. Oke, teman-temanku, mungkin itu dulu bacaan dari aku. Semoga di sini kamu akan menemukan solusinya ya. Semoga kamu selalu bahagia. Sampai ketemu lagi, dadah.